Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sedekah ataupun yang berkaitan dengan nafkah. Terlebih pada hari ini kita sudah memasuki 3 bagian akhir di bulan puasa, dan seringkali kita sudah disibukkan dengan permintaan dari anak dan cucu kita untuk beberapa hal yang berkaitan dengan penyambutan Hari Raya Idul Fitri. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kabar gembira kepada kita semua dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Dari pengertian hadis ini dapat kita ambil pengertian bahwa ma min yaumin yusbihul ibad fihi malakani yanzilani. Tidak ada satupun seorang hamba yang menyambut mentari pagi subuhnya kecuali ia disertai oleh 2 malaikat, di mana para malaikat ini berdoa. Salah satunya berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang artinya, para malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang menafkahi keluarga, anak dan istri, dan menggunakan hartanya di dalam kebaikan, khalafa. Berikanlah mereka ganti yang setimpal. Tetapi sebaliknya, malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang tidak ingin memberikan nafkah, mereka yang kikir, mereka yang tidak menafkah, mereka yang tidak mentasarrufkan hartanya pada kebaikan, i'ti mumsikan talafa. Berilah mereka kerusakan. Para pemirsa yang berbahagia, dari hadis ini maka kita patut untuk berbangga ketika kita mampu memberikan nafkah kepada keluarga kita, memberikan nafkah kepada istri dan anak cucu kita. Terlebih kita juga bisa berinfak pada suatu kebaikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang setimpal. Para pemirsa yang berbahagia, dari hadis ini maka seharusnya kita tidak perlu untuk berpikir panjang, tidak perlu kiranya untuk mempertimbangkan 10-20 kali kalau hanya untuk memberikan nafkah, tentunya nafkah yang memang sesuai dengan kondisi dan kenyataan. Dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna mafatihar rizqi mutawajjihatun nahwal arsy. Fayunzilullahu ta'ala 'alan nasi arzaqahum 'ala qadri nafaqatihim. Faman kassara kussira lahu wa man qallala kullila lahu. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rizkinya kepada para hambanya ala qadri nafaqatihim, sesuai dengan nafkah yang dimiliki atau nafkah yang dilakukan. Faman kassara kusira wa man qallala kullila. Keluarga
kepala keluarga semisal suami yang memberikan nafkah kepada istrinya dengan nafkah yang seimbang, nafkah yang sesuai, maka ketika banyak nafkah itu dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kusira, maka Allah taala akan menurunkan yang lebih banyak. Tetapi ketika nafkah itu kita keluarkan dengan sedikit sekali, atau dengan kata lain kita sangat medit dalam bahasa Jawanya, maka Allah Subhanahu wa taala qallala kullilah. Ketika kita memberikan nafkah yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki yang sedikit. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya sekali lagi, maka tentu kita tidak perlu untuk mempertimbangkan terlalu lama, bahkan terlalu panjang, jika keperluan nafkah itu memang sudah betul-betul dibutuhkan dan sudah sesuai dengan keadaan. Di sisi lain, kita juga perlu bersyukur karena dalam usaha kita mencari nafkah, dalam memberikan nafkah untuk keluarga kita dan anak cucu kita, bisa jadi atas segala hal yang menjadi penghambat atau atas segala hal yang menjadi kesusahan dan keruwetan kita, semua merupakan selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu walas siyamu walal hajju walal umratu yukaffiruhal humumu fi talabil ma'isyah." Bagi para pemirsa, para alumni dan para santri yang sampai saat ini belum diberikan kemudahan dan kemurahan rizki dan masih mengalami kesulitan-kesulitan di dalam mencari penghidupan, maka marilah kita terus berusaha dengan berdoa, dan di sisi lain kita juga harus menerima dengan sabar, karena di sisi lain tersebut kita sedang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan barusan, bahwa inna binal dzunub dzunuban, di antara dosa-dosa kita ada beberapa dosa la yukaffiruha salatu, yang tidak akan terhapus dengan salat, wala siyamu, tidak akan terhapus dengan puasa, walal hajju, tidak akan terhapus dengan haji, akan tetapi yukaffiruhal humum fi talabil ma'isyah. Dosa-dosa kita tersebut akan terhapus dengan kesusahan, dengan kesibukan, dengan keruwetan fi talabil ma'isyah, di dalam kita mencari penghidupan. Maka mudah-mudahan di antara kita yang masih sedang mengalami kesulitan di dalam mencari penghidupan, di dalam menafkahi keluarga, di dalam pekerjaan yang juga belum mendapatkan hasil yang memuaskan, mudah-mudahan itu semua juga menjadi tebusan atas dosa-dosa kita yang tidak akan diampuni yang tidak bisa diampuni hanya karena dengan salat, dengan puasa, dengan haji dan semacamnya. Para pemirsa yang berbahagia, namun demikian, walaupun tadi sudah kami sampaikan bahwa wa man kastara kusira wa man qallala kullila, tetapi tetap harus menjadi catatan bahwa ketika kita memperbanyak nafkah, bukan berarti kita berhambur-hamburan, bukan berarti kita berfoya-foya, bukan berarti kita menyia-nyiakan rezeki yang kita terima. Karena hadis Nabi yang terakhir yang saya bacakan pada hari ini, al-iktisad fin nafaqah nisful ma'isyah. Mengambil sesuatu jalan tengah, artinya disesuaikan dengan kemampuan di dalam memberikan nafkah, itu adalah nisful ma'isyah, adalah separuh dari kehidupan yang kita miliki. Artinya ketika kita mampu mengendalikan dan menggunakan harta yang kita miliki dengan standar yang sesuai atau yang berlaku baik dalam keluarga maupun di daerah setempat, maka itulah kita sudah memiliki separuh kehidupan. Kehidupan lainnya tentu hanya akan dipenuhi dengan hal-hal yang lain,
di dalam yang tidak berkaitan dengan ma'isyah itu sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat bagi para seluruh keluarga yang dapat memberi nafkah dengan sebaik-baiknya, dapat memberi nafkah dan bersedekah tentunya di dalam bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu juga mendapatkan balasan yang setimpal serta ganti yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.